Energi baru terbarukan. Inilah yang sedang digaungkan oleh global, tak terkecuali di Indonesia belakangan ini. Gelombang pergeseran bisnis energi global semakin menguat. Yang dulunya energi fosil, kini mulai beralih ke energi terbarukan. Energi yang bersumber dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam kian hari semakin menipis, sementara kebutuhan akan konsumsi energi global terus meningkat. British Petroleum Review mencatat konsumsi energi primer sepanjang 2018 meningkat sebesar 4,9%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan permintaan pada layanan transportasi, sehingga terobosan energi ramah lingkungan sangat dibutuhkan demi menjaga keberlangsungan hidup di muka bumi. Pemerintahan Joko Widodo saat ini tengah masif dan konsisten dalam mengembangkan energi terbarukan dari bahan baku organik atau bioenergi. Dengan kekayaan alam yang melimpah, membuat Indonesia berpotensi menjadi lumbung bioenergi dunia. Indonesia memiliki aneka ragam tanaman yang potensial sebagai sumber bahan baku bioenergi tersebut. Salah satunya yang telah dikembangkan yakni bahan bakar ramah lingkungan biodiesel B20. Pemerintah resmi memperluas penerapan bahan bakar jenis solar dengan campuran minyak sawit mulai 1 September 2018 silam. Presiden ingin kebijakan B20 dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mendorong ekspor dan memperlambat impor migas. Tujuannya tentu guna menyehatkan neraca pembiayaan dan mengurangi defisit transaksi berjalan, karena salah satu penyebab defisit neraca perdagangan adalah tingginya impor migas. Jika penerapan B20 ini terus konsisten, diharapkan mampu menghemat devisa negara sekitar 5,5 miliar dolar atau lebih dari 81 triliun rupiah per tahun. Dan mulai dari B20 ini, kita ingin mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita. Kalkulasinya adalah jika kita konsisten menerapkan B20 ini, kita bisa menghemat kurang lebih 5,5 miliar US dollar per tahun. Ini angka yang gede banget. Selain itu, penerapan B20 juga dapat menimbulkan efek ganda bagi permintaan pasar sawit di pasar domestik, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi industri kelapa sawit dalam negeri. Kedepannya, penggunaan biodiesel ini juga diharapkan dapat mengangkat harga minyak mentah kelapa sawit di pasar global. Dan yang tidak kalah pentingnya, penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, yang kita harapkan menimbulkan multiplier effect terhadap 17 petani, pengepul, dan pekerja yang ada di kelapa sawit. Biodiesel 20 atau B20 ini merupakan program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 80% solar dengan 20% minyak sawit.
Program ini mulai diberlakukan sejak Januari 2016 lalu. Saat itu, kebijakan ini hanya berlaku bagi kendaraan non-public service obligation atau PSO. Namun, pada September 2018 diperluas penerapannya, yakni dengan kendaraan sektor PSO maupun non-PSO. Mekanisme pencampuran B20 melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang menyediakan solar dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati yakni pemasok FAME atau Fatty Acid Methyl Ether. Pemerintah pun mengambil langkah tegas terkait kebijakan B20. Jika didapati badan usaha yang dimaksud tidak menjalankan kebijakan ini, maka akan dikenakan sanksi denda Rp6.000 per liter hingga pencabutan izin usaha. Dan hasilnya, sepanjang 2018, pemanfaatan B20 mampu menghemat devisa negara hingga lebih dari Rp48 triliun. Produksi biodiesel tahun 2019 ditargetkan 7,37 juta kiloliter dan realisasinya mencapai 8,37 juta kiloliter. Pemanfaatan domestik sekitar 75% atau setara dengan 6,26 juta kiloliter, sehingga terjadi penghematan devisa kurang lebih sebesar 3,35 miliar US dollar atau sebesar 48,19 triliun. Penting bagaimana pesan Presiden kita kurangin impor sampai tidak sama sekali impor. Kita harus mampu